Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam masjid, dalam rumahnya, dalam majelis ilmu. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Muslim. Kita sudah di penghujung kitab Sahih Muslim, tersisa 2 bab lagi. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab ad-du'a liman ata bi shadaqah. Bab mendoakan mereka yang menunaikan sedekah, yang menunaikan zakat, mendoakan mereka yang mengeluarkan zakat dari harta mereka, mendoakan mereka yang bersedekah. Nah, kenapa kita baca Sahih Muslim tetapi tadi ana mengatakan qala Imam An-Nawawi nazar. Jadi Imam Muslim tidak membuat bab. Oke? Imam Muslim membuat bab enggak di dalam sahihnya? Tidak. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau tidak membuat bab di dalam sahihnya. Beliau hanya menyebutkan kitab seperti Kitabus Syiyam, Kitabuz Zakah, Kitabul Iman. Untuk bab di sela-sela hadis itu dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang beliau menukilkan dari Al-Qadhi Iyad. Yang beliau menukilkan dari Al-Qadhi Iyad yang mensyarah Muslim sebelum beliau. Nah, jadi jangan kita bilang qala Imam Muslim bab ad-du'a liman ata bi shadaqah, itu keliru. Kecuali itu yang di Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari sendiri yang membuat bab di dalam sahihnya. Nah, bab ad-du'a liman ata bi shadaqah, bab mendoakan mereka yang mengeluarkan sedekah, mereka yang datang dengan membawa sedekahnya untuk diberikan kepada kaum muslimin. Ini diantara bentuk membalas ihsan, diantara bentuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Sekalipun kita berhusnudzon bahwasanya mereka para al-muzakki, orang yang mengeluarkan zakat atau yang mengeluarkan sedekah, mereka tidak berharap doa dari kita, mereka tidak berharap ucapan terima kasih kita, mereka tidak berharap balasan dari kita, karena mereka sedang bermuamalah dengan Allah. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Insan,
wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan orang miskin, anak yatim, para tawanan perang. Sedekah berupa makanan diberikan kepada orang miskin, anak yatim, para tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan apapun wala syukura, atau ucapan terima kasih, tidak kami harap. Seperti ini seseorang yang dia ikhlas dalam mengeluarkan zakat dan sedekahnya, tidak berharap dari manusia apapun dari apa yang mereka keluarkan dari sedekah. Tetapi seorang muslim yang dia mendapatkan ihsan, kebaikan dari saudaranya, tidak boleh untuk tidak berterima kasih kepadanya. Seorang muslim yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya, tidak boleh dia tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada orang tersebut. Sekalipun dia mengucapkan kalimat alhamdulillah ribuan kali, tetap dia dikatakan tidak bersyukur. Kita mendapatkan kebaikan dari teman kita, apa itu misalnya buah, kemudian kita hanya mengucapkan alhamdulillah ribuan kali, tetap tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Kalau dia tidak bersyukur atau berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab sampainya buah tersebut kepada dia. Sebagaimana sabda Nabi, la yashkurillah man la yashkurin nas. Seseorang tidak dikatakan dia bersyukur kepada Allah apabila dia tidak bersyukur kepada manusia. Seseorang tidak dikatakan dia bersyukur kepada Allah walaupun dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak berterima kasih kepada orang, kepada manusia yang menjadi sebab datangnya nikmat tersebut kepada dirinya. Ya. Nah, seperti ini di dalam Islam ada adab, ada etika. Ketika dia mendapatkan kebaikan dari saudaranya, maka balas dengan yang setimpal. Ada yang ngasih buah, bisa kita baik kita kalau seandainya bisa membalas dengan yang setimpal, yang seimbang dengan itu, atau yang lebih baik, itu lebih bagus lagi. Kalau tidak ada yang bisa kita kasih untuk membalas pemberian saudara kita, maka kita mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan yang setimpal, mukafaah, sekufu. Ya, fakafi'uh, berikan yang sekufu, yang setara. Fa in lam tajid ma tukafi'uh, kalau kalian tidak dapat yang sekufu untuk membalas pemberiannya, kalian tidak dapat yang setara untuk membalas pemberiannya, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian jazakallahu khairan. Jadi ucapan jazakallahu khairan itu sudah minimal dia membalas kebaikan saudaranya. Nah, di sini seseorang hendaknya membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, dan itu al-mukafi, baru dikatakan mukafi. Ya, misalnya ada orang yang dikatakan silaturahim,
silaturahim yang menyambung rahim, menyambung kekeluargaan, persahabatan, persaudaraan adalah dia yang menyambung tali persaudaraan dari mereka yang sudah memutusnya dari kita. Nggak pernah hubungin lagi, nggak pernah berkunjung, atau bahkan ada kalimat kata-kata yang itu memutus tali silaturahim. Ada kata-kata yang itu nggak suka kepada kita. Nah, kita sambung silaturahim, kita yang ke sana. Kita ucapkan salam, kita kasih hadiah, kita kunjung menziarahinya, kita bersalaman, kita memeluknya. Nah, itu yang dikatakan silaturahim. Dan seseorang yang dia hanya berkunjung atau menghubungi saudara atau keluarga atau sahabat yang sahabat atau keluarga tersebut sudah berkunjung ke dia, sudah pernah menghubunginya, sudah memberi hadiah kepada dia, ini namanya mukafi. Apa namanya? Mukafi, yang membalas dengan setimpal. Oke. Kemudian kalau dia tidak menyambung silaturahim, dia memutus tali persaudaraan, kekerabatan, pertemanan, maka dia dikatakan qati', memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus tali silaturahim. Nah, kita kembali ke bab ad-du'a liman ata bisadaqah. Bab doa untuk orang yang memberikan sedekah. Ya, tidak boleh seorang muslim dia melupakan kebaikan saudaranya. Dia balas kebaikan tersebut dengan doa juga. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, siapa kunyah Imam Muslim Sajid? Abul Husain. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya Al-Qushairi An-Naisaburi. Al-Imam Muslim banyak meriwayatkan dari guru beliau ini, Yahya ibn Yahya. Karena Yahya ibn Yahya ini adalah guru dari kampung Imam Muslim sendiri. Dan di antara adab dalam menuntut ilmu adalah dia belajar ke ulama kampungnya dulu. Dia belajar ke ulama negerinya dulu. Baru setelah itu dia merantau, dia mengembara, mencari ulama-ulama lainnya. Ya, ketika ada orang-orang Kufah datang ke Madinah, ke Umar ibn Khattab, mau belajar di hadapan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab bertanya, dari mana kalian? Dari Kufah ya Amirul Mukminin. Bukankah di negeri kalian ada sahibu sibtiyatain? Ya. Bukankah di negeri kalian ada yang memiliki sandal Nabi, yaitu Abdullah ibn Mas'ud? Ya. Kenapa kalian tidak belajar ke beliau? Abdullah ibn Mas'ud justru yang menyuruh mereka untuk belajar ke Umar bin Khattab. Setelah mereka banyak belajar ke Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud sendiri yang menyuruh murid-murid beliau untuk pergi belajar ke ulama yang jauh lebih hebat daripada beliau, yaitu Umar ibn Khattab.
Nah, di sini Al-Imam Muslim beliau banyak meriwayatkan dari Yahya ibn Yahya. Orang kampung beliau sendiri. Al-Kushairi Naisaburi sama nisbatnya ke dengan Al-Imam Muslim. Dan Yahya ibn Yahya Al-Kushairi Naisaburi beliau di antara murid Imam Malik yang senior. Murid Imam Malik rahimahullah, termasuk dari perawi Muwatta Malik terbaik selain Abdullah ibn Maslamah Al-Qanabi dan Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Nah, dan mereka-mereka lah di antara sebab penyebar mazhab Imam Malik. Mereka tulis hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Mereka tulis fatwa-fatwa Al-Imam Malik. Mereka ajarkan itu ke murid-murid mereka, ke cucu-cucu murid mereka, catat dan sebar fatwa Al-Imam Malik, dan karena sebab pencatatan fatwa itulah muncul yang namanya mazhab. Nah, wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Siapa nama Abu Bakar bin Abi Syaibah? Fathan tahu? Siapa? Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Utsman. Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Utsman. Ya. Keluarga beliau keluarga ulama. Abang beliau Utsman ulama, adik beliau Qasim ulama. Tetapi Qasim ini ulama tapi dhaif. Abang beliau ulama besar, thiqah, tapi beliau lebih thiqah daripada sang kakak. Ya, Al-Imam Al-Bukhari lebih banyak meriwayatkan dari Utsman, sedangkan Al-Imam Muslim lebih banyak meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Beliau mempunyai kitab hadis. Apa nama kitab hadisnya? Nah, apa nama kitab hadis Abu Bakar bin Abi Syaibah? Ditulis ini. Naam. Ya Faqih. Al-Musannaf. Tulis ya. Nama kitab hadis Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah Al-Musannaf. Ahlul hadis, mereka harus tahu tentang kitab-kitab hadis. Ahlu sunnah, mereka harus tahu tentang kitab-kitab sunnah. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan ahlu sunnah kalau dia tidak tahu sunnah Nabi SAW? Dan seorang ahlu sunnah, dia bukan hanya katanya-katanya, tetapi dia tahu dari mana sumber hadis tersebut dikeluarkan. Dia tahu kitab-kitab hadis, itulah ahlu sunnah. Mempunyai perhatian terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Siapa yang mengeluarkan hadis tersebut? Kitab-kitab sunnah itu apa saja? Yang terkenalnya adalah Kutubus Sittah, setelah itu Kutubut Tis'ah. Siapa yang bisa menyebutkan Kutubus Sittah? Anta ya ahla sunnah, anta ya ahla sunnah, anta ya ahla sunnah fadlan. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muwatta Malik, itu Kutubut Tis'ah. Kutubus Sittah dulu. Abu Daud, Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud. Apalagi? Bantu. Khubayb. Kitab hadis yang 6, Nasir. At-Tirmidzi. Ya. Ibnu Majah. Satu lagi apa? An-Nasa'i. Baru masuk Kutubut Tis'ah, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Malik, Musnad Ahmad. Ya, siapa yang bisa mengulang? Kutubus Sittah dulu, baru Kutubut Tis'ah. Haikal bisa? Katanya ahlu sunnah. Mana yang bilang ahlu sunnah? Yang aku ahlu sunnah mana? Oh, ini yang aku ahlu sunnah. Coba.
Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Ini kutubus sittah. Ya, Aba menjawab nih. Kemudian 3 lagi, kutubut tis'ah, jadi yang 9. Apa itu? Musnad Ahmad, Musnad Darimi, Muwatta' Malik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada yang menulis kertas dapat hadiah ya. Nah, wa Abu Bakar bin Abi Syaibah, beliau punya kitab Musannaf. Musannaf ada banyak, Muwatta' pun ada banyak. Yang terbaik dari Muwatta'at adalah Muwatta' Imam Malik. Ya. Nah, jadi ingat ini ya, ahlu sunnah mereka yang tahu tentang sunnah, mereka yang tahu tentang hadis, mereka yang tahu tentang kitab-kitab hadis, mereka yang tahu tentang ulama-ulama hadis. Tidak bisa lepas antara ahlu sunnah dengan kitab-kitab hadis, dengan ulama-ulama hadis. Nah, wa Amr an-Naqid wa Ishaq ibn Ibrahim. Ishaq ibn Ibrahim, siapa kunyah beliau? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kunyah Ishaq ibn Ibrahim? Satria, mana Satria? Mana Satria ngacung? Allahu a'lam. Sahih. Jawaban paling sahih. Naam. Siapa yang tahu kunyah Ishaq ibn Ibrahim? Abu Ibrahim. Lah, Abu Yaqub. Ya, Abu Yaqub. Ishaq ibn Ibrahim kunyah beliau Abu Yaqub. Ishaq ibn Ibrahim kalau dalam hadis seperti ini beliau dikenal, Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali. Kalau dalam bidang akidah, dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan iman, beliau dikenal dengan Ishaq ibn Rahawayh. Ada yang membacanya Ibn Rahwiyah. Ya. Baik. Dalam bidang hadis, Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali dikenal dengan nama apa? Ishaq ibn Rahawayh. Nah, beliau diantara ulama yang tegar, yang kokoh di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman dekat Imam Ahmad, dibilang qarin, teman karib Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam ahli sunnah wal jamaah. Qala Yahya akhbarana Waqi'. Qala Yahya akhbarana Waqi'. Waqi' ibn Jarrah, Abu Sufyan. Beliau di antara murid terbaik Sufyan Ats-Tsauri. Waqi' ibn Jarrah mempunyai anak namanya Sufyan, dhaif. Mempunyai ayah namanya Jarrah, dhaif. Nah, sedangkan beliau sikohnya sampai habis nafas. Sikoh sampai habis nafas itu berapa kuadrat. Ya, kan ada orang S1, S2, S3 ya, ada S. Nah, beliau sikoh sampai habis nafas. Ya, bukan hanya sekedar sikoh, tapi lebih daripada itu. Beliau termasuk dari yang diberi anugerah oleh Allah menghafal dengan mudah dan hafalan beliau tidak hilang-hilang. Ya, jadi terkadang beliau kalau ke pasar harus menutup telinga.
tidak mau mendengar kata-kata yang tidak baik, tidak mau mendengar kalimat-kalimat kasar, kotor, kadang ada lagu. Beliau tutup telinga karena apa yang beliau dengar itu bisa langsung hafal. Nah, Waqi' ibn Jarrah an Syu'bah, dari Syu'bah ibn Hajjaj, ini tulis nih, ini Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah ibn Hajjaj. Syu'bah beliau adalah ibn Hajjaj Abul Bustam, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau pemimpin kaum mukminin dalam bidang hadis. Syu'bah ini yang memberi julukan untuk beliau sebagai Amirul Mukminin fil hadis adalah teman selevel beliau, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Sufyan pun diberi julukan oleh Syu'bah dengan Amirul Mukminin fil hadis. Ya, karena kehebatan mereka berdua dalam hadis-hadis Nabi, hafalannya banyak. Nah, kemudian mereka ini di antara ulama ilal. Apa itu ulama ilal? Mereka ulama yang tahu tentang hadis Nabi, mana yang sahih, mana yang dhaif, hanya dengan sekali dengar. An Amr ibn Murrah qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa. Qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa. Hak. Apa arti hak, Nasir? Tahwil as-sanad ilal Imam Muslim, kembali sanad ke al-Imam Muslim. Hak, kembali sanad ke al-Imam Muslim. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz wal lafdhu lahu. Qala haddatsana Abi an Syu'bah an Amr wa huwa ibn Murrah qala haddatsana. Seperti itu. Kalau belum pada punya ya Sahih Muslim ya. Nanti kalau ada kelebihan uang, beli Sahih Muslim. Ya, termasuk harta terbaik yang kita miliki adalah kitab. Dan warisan terbaik yang diwariskan seseorang untuk anak keturunannya adalah kitab. Terlebih kitab terbaik dalam akidah, dalam fikih, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam tafsir, setelah Al-Quran dan Sahih Al-Bukhari. Apa itu? Sahih Muslim. Kitab terbaik dalam manhaj setelah Al-Quran, setelah Sahih Al-Bukhari. Apa itu? Sahih Muslim. Jadi ketika anak baca, antum pun baca. Ahlu sunnah aib, tidak bisa membaca hadis. Ya, di sini tidak disebutkan kalimat qala, hanya bertuliskan haddatsana. Kalau antum membacanya dengan haddatsana Abi an Syu'bah, ya, an Amr ibn Murrah, haddatsana Abdullah, wah ini tahu nih, nggak belajar. Sekali dengar aja, walaupun lisannya fasih, tetapi kalau dia baca sanad hadis saja seperti itu sudah ketahuan dia nggak pernah belajar. Nah, jadi kalau punya kitab bisa ngikutin bagaimana cara membaca kalimat akhbarona, haddatsana, sami'tu, amba'ana. Sekalipun tidak tertulis di sini kalimat qala, tetapi kita harus dahulukan kalimat qala dari kalimat haddatsana, akhbarana, sami'tu atau amba'ana. Jelas ini? Nah, seperti ini cara membaca sanad. Berbeda dengan an. Kalau an nggak perlu pakai kalimat qala. An atau anna tidak perlu kita ucapkan kalimat qala. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Abdullah ibn Abi Aufa. Abdullah ibn Abi Aufa, sahabiyun jalil.
Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atahu qaumun bi shadaqatihim, apabila datang kepada beliau membawa zakat, ya diistilahkan pula zakat itu dengan sedekah. Sedekah yang wajib itu apa? Zakat. Ya, ada sedekah wajib, ada sedekah yang itu sunnah. Sedekah yang wajib adalah zakat, nafkah yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk istrinya, oleh seorang ayah untuk anak-anaknya. Itu wajib. Memberi makan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal. Nafkah wajib. Jadi ada sedekah yang wajib. Tadi apa sedekah yang wajib? Insan, zakat, dan makanya perhatikan ifad, nafkah. Apa nafkah? Nah, nafkah yang wajib diberikan oleh kepala keluarga untuk keluarganya. Wajib hukumnya. Seseorang bahkan tidak boleh menikah, haram menikah, kalau dia tidak bisa memberi nafkah untuk istrinya. Gak bisa ngasih makan untuk istrinya, gak bisa ngasih tempat tinggal, gak bisa ngasih pakaian, gak boleh nikah, haram. Karena dia menzalimi orang. Ya, hak seorang istri, anak adalah tempat tinggal, pakaian, dan apa? Makan. Ini hukumnya wajib. Ada nafkah, ada sedekah yang itu hukumnya sunnah. Seperti sedekah lepas, sedekah lepas, ya. Misalnya seseorang dia mau ngasih sedekah ke saudaranya, ke keluarganya, ke temannya. Wakaf. Itu yang dikatakan sedekah jariyah. Ingat itu, ditulis. Sedekah jariyah itu adalah wakaf. Dia beli bata untuk pembangunan masjid, pembangunan ma'had, yang itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dia beli semen, dia beli cat, dia beli jendela, wakaf dia niatkan. Ini sedekah yang sunnah. Ya. Ada yang namanya umroh, bukan umroh. Apa umroh? Siapa yang masih ingat? Ngacung, Masya Allah Habib. Coba Habib. Habib ragu-ragu ya? Coba. Sampai? Masya Allah. Dia punya rumah, punya tempat tinggal, dipinjamkan ke temannya atau ke saudaranya, sampai orang tersebut meninggal. Ya, itu namanya apa? Umroh. Jazakallah khair. Sedekah, termasuk dari sedekah. Ya. Nah. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi shadaqatihim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau orang-orang membawa sedekahnya, membawa harta zakatnya. Ya, mau minta disalurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang fakir, orang miskin, orang gharim, fi sabilillah, ibnu sabil, wa fir riqab. Nah, 8 asnaf zakat yang Allah sebut di surat apa? Di surat At-Taubah ayat ke-60, tulis. Tulis ya, asnaf zakat. Orang yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Ada 8 orang, 8 golongan. Allah sebutkan perinciannya di surat At-Taubah ayat 60. Tulis. Surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha
wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan berhak mendapatkan zakat, ya. Nah, mereka wakilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyalurkan zakat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan mereka, Allahumma sholli alaihim. Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu untuk mereka, ya Allah. Berarti di sini Rasulullah bersolawat untuk manusia biasa, bukan untuk Nabi. Rasulullah dalam hadis ini bersolawat untuk selain Nabi. Ya, baik. Kita sedikit bedah dulu. Kalimat salat artinya secara bahasa adalah ad-du'a bil khair. Ad-du'a bil khair. Doa kebaikan. Siapa namanya? Siapa namanya? Antum nih yang pakai baju biru. Ya. Oh, Rifki. Tulis satu. Nah, salat artinya secara bahasa adalah ad-du'a bil khair. Doa kebaikan. Apapun doa kebaikan dalam bahasa Arab namanya adalah as-shalah. Secara bahasa, ingat ini ya. Kemudian kenapa salat dinamakan salat? Karena berisikan doa-doa kebaikan di dalamnya. Jelas ini insyaallah? Baik. Kemudian apa hukum bersolawat untuk selain Nabi? Jelas, solawat itu menjadi syiar doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas di sini perintah dari Allah untuk kita bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang bersolawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Yang membutuhkan untuk bersolawat adalah kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah didoakan salawat oleh Allah. Sudah diberikan salawat oleh Allah. Sudah didoakan salawat oleh para malaikat. Nah, kita mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebihnya karena memang kita membutuhkan ibadah tersebut. Ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran, siapa yang bersalawat untukku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah bersalawat untuk dia 10 kali. Kemudian di antara salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Abi Humaid, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaik, fa kaifa nusalli alaik. Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Sekarang bagaimana cara kami bersolawat untukmu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, dalam riwayat wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu untuk Nabi Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad, untuk istri-istri beliau, untuk keturunan-keturunan beliau. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau limpahkan salawat untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai akhir hadis Abu Musa. Banyak, ya,
lafaz salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabat beliau. Nah, jadi di sini jelas salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk para nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di sini pun disebutkan siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, kama shallaita ala Ibrahim wa ala alih. Dan sebagaimana engkau limpahkan salawat untuk Nabi Ibrahim dan untuk keluarga beliau. Siapa keluarga Nabi Ibrahim? Yang Nabi Lut, keponakan beliau, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semua keturunan. Kama shallaita ala ali. Jelasin insyaallah. Bersolawat untuk Nabi Muhammad dan untuk para nabi yang lain tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf bolehnya bersolawat untuk mereka para nabi dan para rasul. Yang kedua, apa hukum bersolawat untuk selain nabi? Jelas ini. Apa hukum bersolawat untuk selain nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bersalawat untuk selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan diikut sertakan dengan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pun jelas bolehnya. Seperti kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarga Nabi Muhammad, selain mereka bukan nabi. Istri Nabi, anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar Nabi Muhammad, ya, mereka para pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka termasuk dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini insyaallah. Andaikan solawat untuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diikut sertakan dengan solawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hukumnya apa? Boleh. Jelas ini. Sebagaimana kita mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya Allah, limpahkanlah solawat untuk Nabi Muhammad, untuk keluarga Muhammad, untuk sahabat-sahabat beliau, untuk keluarga Nabi Muhammad, untuk sahabat-sahabat beliau, untuk yang mengikuti beliau dengan ihsan. Jelas ini? Ini datang dari Rasulullah sendiri. Hadisnya, ya, mendoakan sholawat untuk selain Nabi, diikut sertakan dengan sholawat Nabi. Tadi kita bersolawat untuk Nabi Muhammad, kemudian kita bersolawat untuk tadi keluarga, sahabat, dan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini? Boleh. Jelas? Baik. Kemudian, apa hukum bersolawat untuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu terpisah dengan bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terpisah. Jadi kita tidak sebut solawat untuk Nabi. Kita langsung bersolawat untuk, misalnya, Allahumma sholli ala al-Ustaz Abi Marwan. Misalnya, kita bersolawat untuk beliau. Apa hukumnya? Jelas ini insyaallah. Baik. Untuk mendoakan solawat kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu tidak diikut sertakan Rasulullah dalam pengucapan solawat kita, hukumnya boleh di waktu-waktu tertentu. Jelas ini? Hukumnya apa? Boleh di keadaan atau waktu-waktu tertentu. Seperti yang telah memberikan kebaikan untuk Islam, beliau hafizahullah Al-Ustaz Abu Marwan telah memberikan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin, kita doakan apa? Allahumma sholli ala Al-Ustaz Abi Marwan. Boleh. Ada orang yang memberi sedekah, ada orang yang memberi zakat, maka kita doakan Allahumma sholli ala fulan. Mana dalilnya? Ini hadis yang kita baca barusan. Ada Abu Aufa membawa sedekah. Ini Abdullah bin Abi Aufa yang menceritakan. Ada kalau orang membawa sedekah mereka ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disalurkan kepada kaum muslimin, berarti memberikan kebaikan
kaum muslimin, langsung Rasulullah SAW mendoakan mereka, Allahumma sholli alaihim, ya Allah limpahkanlah sholawatmu untuk mereka. Jelas ini insyaallah. Terlebih ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambil dari mereka sedekahnya untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan jiwa dan harta mereka. Wa sholli alaihim, dan bersolawatlah untuk mereka. Sesungguhnya solawatmu untuk mereka mendatangkan ketenangan untuk mereka. Jelas ini insyaallah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersolawat kepada mereka yang memberikan harta zakat. Jelas di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 103. Ambil dari mereka sedekah zakatnya untuk membersihkan mereka, mensucikan jiwa dan mensucikan harta. Wa sholli alaihim, dan bersolawatlah engkau untuk mereka yang ngasih zakat, yang ngasih sedekah. Inna sholataka sakanul lahum, karena sholawatmu untuk mereka sebagai ketenangan untuk mereka. Jelas ini? Baik. Yang keempat, mengucapkan sholawat untuk seseorang sebagai syiar yang dia bukan nabi, bukan rasul. Selalu mengucapkan sholawat untuk orang tertentu. Misalnya Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, setiap menyebut nama Umar sallallahu alaihi wasallam, setiap menyebut nama Utsman atau Ali sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya seperti ini? Tidak boleh. Inilah yang dimaksud oleh ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, tidak mengucapkan salawat kecuali hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ucapan salawat tersebut menjadi syiar untuk sebagian orang, disebut nama ulama, nama syekh, nama sahabat, nama muhaddis, langsung dibilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Dijadikan itu sebagai syiar orang tertentu dengan salawat, hukumnya tidak boleh. Yang pertama, karena itu tidak dilakukan oleh mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu kepada sahabat-sahabat beliau. Dua. Yang ketiga, ini dalilnya nih. Dalilnya tadi yang pertama apa? Mereka para sahabat tidak melakukan itu. Yang kedua, Rasulullah tidak melakukan itu. Yang ketiga dalilnya adalah la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Jangan kalian jadikan doa Rasul sebagaimana kalian doa satu sama lain. Betul, kalimat doa di sini adalah nida, panggilan sebenarnya. Makna yang satu adalah panggilan. Jangan kalian panggil Rasul sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Misalnya, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Muhammad. Gak boleh. Harus manggil apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jelas ini? Makna yang kedua dari ayat ini, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Jangan kalian jadikan doa untuk Rasulullah itu sama dengan doa kalian untuk sesama kalian. Apa tadi doa untuk Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan jadikan doa itu untuk syiar, untuk doa sesama kalian. Kalian sama kalian mendoakan sallallahu ala Abi Bakar, sallallahu ala Umar, sallallahu ala Utsman, misalnya seperti itu. Jelas ini insyaallah? Surat An-Nur ayat 63. Ya. Sudah jelas ini tentang sholawat, dan datang ancaman didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimah, celakalah seseorang yang disebut namamu kemudian dia tidak bersolawat untukmu. Allahumma amin. Amin, kata Rasulullah. Ya Allah, kabulkanlah, celakalah seseorang yang disebut namamu kemudian dia tidak bersolawat untukmu. Amin. Ahlus sunnah, mereka yang paling banyak bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang paling banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas ini insyaallah dalam permasalahan ini jelas. Baik. Allahumma sholli alaihim, ya Allah berikanlah salawatmu untuk mereka. Fatahu abi, kemudian ayahku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Aufa bisadaqatihi, datang kepada Rasulullah Abu Aufa dengan membawa sedekah beliau.
Faqala Allahumma shalli ala al Abi Aufa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah limpahkanlah salawatmu untuk keluarga Abu Aufa. Masuk ke sana juga Abu Aufanya. Al Abi Aufa masuk ke sana Abu Aufanya juga. Ya, istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini insyaallah? Gitu ya. Ini diingat, ini perincian ini diingat. Perincian sholawat ini diingat. Baik, barakallahu fikum. Nah, di sini Rasulullah bersolawat untuk siapa? Untuk Abu Aufa. Ya. Karena beliau sudah memberikan ihsan kepada kaum muslimin. Dan kita bahas Aslus Sunnah wa I'tiqadud Din, kitab tentang akidah Ahlus Sunnah, akidah pokok Ahlus Sunnah, manhaj, akidah. Kita masih di awal ucapan. Siapa yang menulis kitab Aslus Sunnah wa I'tiqadud Din? Siapa yang bisa jawab? Ini pekan kemarin kita, nah, Masya Allah, coba Akhdan. Sajid tadi udah. Siapa? Ibn Abi Hatim. Siapa namanya? Akhdan. Baca, nggak apa-apa. Siapa? Yang keras, sana nggak dengar. Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris. Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris. Nama Abu Hatim sama dengan nama Al-Imam Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. Beliau menulis ini sebagai kitab akidah yang beliau tanyakan kepada ayah beliau Abu Hatim dan kepada teman karib ayah beliau Abu Zur'ah, ulama besar dari negeri Roy, Ar-Razian. Kata Ibn Abi Hatim, sa'altu Abi wa Aba Zur'ah radhiyallahu taala anhuma. Aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah radhiyallahu taala anhuma. Nanti ini kita bahas lagi nanti ya kalimat radhiyallahu taala anhuma untuk selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syiar Ahlu Sunnah untuk sholawat adalah untuk Nabi Muhammad, kemudian untuk sahabat adalah radhiyallahu taala anhu, ya, mendoakan ridwan untuk mereka, dan untuk selain untuk selain sahabat maka didoakan rahimahullah, ya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal boleh, yang masih hidup dikatakan hafizahullah dan yang lainnya. Baik. Aku bertanya kepada Abu Zur'ah, kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah tentang madhab ahli sunnah fi usuluddin, tentang madhab ahli sunnah, madhab ahli sunnah. Kemarin kita bahas tentang kalimat ahlu sunnah. Ana lupa untuk membahas kalimat madhab. Madhab adalah ucapan seorang alim, ucapan seorang alim, perbuatan seorang alim, sanjungan dan persetujuannya. Madhab adalah ucapan atau fatwa dari seorang alim, perbuatannya, sanjungannya, dan persetujuannya. Nah, jelas ini ya. Fatwa, madhab itu kumpulan fatwa dari ijtihad, kumpulan fatwa dari ijtihad seorang alim, ya. Yang kita kenal madhab sekarang ada 4, padahal madhab itu banyak. Di sana ada madhab Al-Auza'i, ada madhab Ishaq ibn Rahawayh, ada madhab Syu'bah, ada madhab Sufyan al-Thawri,
ada madhab Laits ibn Sa'ad, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, dan para ulama lain, banyak. Tetapi yang sampai kepada kita adalah 4 madhab, karena murid 4 madhab ini rajin menulis fatwa imam madhab mereka. Ditulis, kemudian diajarkan, dibukukan, sampai disebarkan. Selebihnya dari ulama-ulama lain, muridnya tidak segencar imam madhab yang 4 ini. Nah, muridnya tidak segencar ulama madhab yang 4 ini, seperti Laits ibn Sa'ad. Muridnya nggak ada yang menulis fatwa, seluruh fatwa Laits ibn Sa'ad. Berbeda dengan Abu Hanifah, semua fatwanya ditulis. Imam Malik fatwanya ditulis, Imam Syafi'i fatwanya ditulis, Imam Ahmad fatwanya ditulis, kemudian diajarkan ke murid-muridnya, disebarkan, dibukukan. Jelas ini? Kenapa yang lain tidak ada? Karena tidak Allah anugerahkan mereka punya murid serajin 4 madhab, 4 ulama ini. Jelas ini? Baik. Nah, Sa'atu Abi wa Aba Zur'ah, aku bertanya kepada ayahku Abu Hatim dan kepada Abu Zur'ah tentang madhab ahli sunnah fi usuliddin, tentang fatwa-fatwa mereka, fatwa-fatwa ulama-ulama sunnah tentang usuluddin, tentang usul ad-din. Apa itu usuluddin? Adalah istilah untuk kalimat akidah. Istilah untuk kalimat akidah, sebagian menggunakan kalimat usuluddin. Kalau mendengar atau kalimat usuluddin, berarti itu artinya apa? Maksudnya apa? Akidah. Nah, yang para ulama salaf dulu menggunakan kalimat akidah dengan kalimat al-iman, as-sunnah, asy-syari'ah. Seperti Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau memulai kitabnya dengan kitab Al-Iman, maksudnya kitab hadis-hadis tentang akidah. Akidah adalah keimanan, keyakinan yang wajib untuk dimiliki oleh seorang muslim. Kalau benar akidahnya, keyakinan-keyakinannya itu benar, maka dia akidahnya sahihah. Kalau akidahnya menyimpang, maka akidahnya batilah atau dhalalah, sesat. Jelas ini? Akidah umum, tauhid bagian dari akidah. Permasalahan takdir, permasalahan iman, permasalahan taat kepada pemerintah muslim, permasalahan tentang asma wa sifat, permasalahan tentang uluhiyah, permasalahan tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang mizan, tentang haud, tentang hisab, tentang sirat, tentang qantarah, tentang al-jannah wan nar. Itu semua tercakup dalam akidah. Tauhid bagian dari akidah. Sebagian ulama membantah kalimat usuluddin yang mereka istilahkan untuk akidah. Karena yang pertama kali membagi ad-din menjadi usul wal furu' adalah Mu'tazilah. Nah, dan memang ini digunakan oleh para ulama-ulama sunnah kemudian, diantaranya Ibn Abi Hatim di sini. Beliau bertanya kepada ayah beliau, kepada Abu Zur'ah, tentang madhab ahlus sunnah dalam akidah. Wa ma adraka alaihi ulama fi jami'il amsar, dan apa yang mereka dapatkan dari para ulama di negeri-negeri. Al-amsar jamak dari Misr, kota, negeri.
Abu Zur'ah dan Abu Hatim mereka para pengembara, perantau mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengarungi negeri-negeri beribu bahkan puluhan ribu kilometer mereka tempuh untuk mencari hadis-hadis Nabi. Wa ma ya'taqidani min dzalika, dan apa yang mereka ya'taqidan, yang mereka akidahkan, yang mereka yakini dalam permasalahan iman tersebut. Mereka berdua berkata, adraknal ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamanan fakana min madhabihim. Mereka berdua mengatakan kami mendapatkan para ulama di seluruh negeri, baik itu negeri Hijaz. Apa itu negeri Hijaz? Makkah dan Madinah. Hijaz itu adalah negeri untuk Makkah dan Madinah. Kami dapatkan para ulama di setiap negeri. Hijaz, Irak mencakup Basrah, Baghdad, Kufah, ini negeri-negeri para ulama. Wa Misran, Mesir, wa Syaman, Syam, dengan berbagai negeri-negerinya. Ada Hims, ada Urdun. Nah, ada yang lainnya. Wa Yamanan, Yaman, ulama-ulama Yaman, Abdul Razzaq, ya, Ma'mar ibn Rashid, dan banyak para ulama Yaman lainnya. Fakana min madhabihim, dan di antara madhab mereka, akidah mereka, manhaj mereka dalam al-iman, dalam permasalahan akidah. Yang pertama, innal imana qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Nah, tolong sampaikan bagi Ananda santri yang tadi merasa bisa menjawab pertanyaan, insyaallah mendapatkan hadiah. Bisa dihubungi Rois, Masya Allah. Ketua. Mana Pak Ketua? Mana Ketua Rois? Masya Allah. Baik, banyak pertanyaannya. Biasanya sebelum mulai dars ribut. Ketika azan dikumandangkan ribut. Jarang yang menjawab azan. Katanya ahlu sunnah. Baik. Kita lihat nanti ya. Azan dikumandangkan. Kemudian siapa yang menjawab azan, siapa yang berdoa setelah azan, mengucapkan zikir setelah azan, kita lihat nih. Karena dia yang dipilih oleh Allah nanti untuk dikasih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang yang jarang jawab azan, enggak baca doa setelah selesai azan, tidak bersolawat untuk Nabi sebelum jawab azan, sebelum mendoakan azan. Jadi pertama apa? Menjawab azan. Ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, kita patukan apa? Allahu Akbar. Semuanya sama. Ketika hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah sampai akhir. Kemudian setelah itu kita bersolawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, salawat Ibrahimiyah. Kemudian baru setelah itu kita membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa shiratal qa'imah ati Muhammadin wasiratal fadilah wa ba'athu kama ahdirati wa sampai situ saja. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, halal untuk dia syafaatku nanti di hari kiamat. Baik, ini banyak pertanyaan, bagus-bagus pertanyaannya. Karena waktu tidak cukup lagi, insyaallah ditunda sampai pekan depan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.